Ya, beberapa waktu terakhir pemberitaan terkait sejumlah proyek pemerintah yang menyangkut tentang listrik memang seringkali terdengar. Seperti rencana membangun industri mobil listrik, lalu juga menyiapkan sumber dayanya, yakni baterai mobil listrik, dan terakhir program sejuta kompor listrik yang langsung diworo-woro oleh Menteri BUMN kita, Bapak Erick Thohir. Nah, yang tentunya menjadi pertanyaan adalah apakah pasokan listrik serta infrastruktur pendukungnya cukup begitu untuk menjalankan proyek serba listrik yang menjadi fokus pemerintah ini. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Serba Elektrik, apa kabar listrik? Nah, kalau kita lihat di sini memang pemerintah Indonesia dapat dikatakan sedang semangat-semangatnya begitu ya untuk menjalankan ataupun menjajaki proyek yang berbasis serba listrik. Di mana sebetulnya sejak tahun 2018 lalu, sayup-sayup memang sudah mulai terdengar begitu rencana besar pemerintah untuk mengembangkan industri mobil listrik. Nah, di sini kalau kita lihat memang yang tentunya berskala besar dan masuk dalam rantai pasok internasional. Mengapa pemerintah kita juga memiliki rasa optimis tinggi ini? Semua tak lain dikarenakan potensi nikel Indonesia yang mana Indonesia memiliki nikel terbesar di dunia dan semua mata pasti akan tertuju pada Indonesia karena hal ini. Dan juga mengingat nikel diyakini sejumlah pihak menjadi aspek utama dalam pembuatan bahan baku baterai listrik dan juga yang digunakan oleh kendaraan berbasis listrik sebagai sumber energi pengganti bahan bakar fosil. Tapi sejalannya waktu muncul pula riset-riset lain yang mana merujuk pada bahwa dalam pembuatan baterai mobil listrik nikel tak mesti menjadi item utama melainkan mampu digantikan dengan bahan lain selain nikel. Nah, ini perusahaan mobil listrik ternama asal Amerika Serikat yakni Tesla pun digadang-gadang oleh pemerintah juga akan masuk dan tentunya berinvestasi di Indonesia. Namun ya sudah lah ya begitu ya, kita nantikan saja bagaimana kelanjutannya. Jadi dan tidaknya perusahaan besutan Elon Musk tersebut jajaki sektor mobil listrik di tanah air. Selanjutnya juga ada begitu proyek yang masih berkaitan dengan listrik di mana pemerintah juga berfokus pada penggunaan kompor listrik. Nah, di sini kalau kita lihat memang sebagai pengganti gas LPG untuk digunakan kebutuhan rumah tangga seluruh masyarakat Indonesia. Dan kurang lebih tujuan dari proyek kompor listrik ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan pengembangan mobil listrik di mana memang di sini oleh pemerintah begitu, di mana untuk mobil listrik pemerintah berusaha memangkas impor BBM, sedangkan untuk kompor listrik begitu juga begitu pemerintah juga berusaha dalam memangkas impor LPG yang masih terjadi sebagai pengeluaran negara. Tapi apakah program serba listrik ini akan mudah tercapai begitu karena mengingat penggunaan mobil listrik dan kompor listrik ini erat pula kaitannya dengan pasokan listrik yang harus terpenuhi. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau misal kita lihat begitu ya, dalam melihat kapasitas pasokan listrik tentu kita juga harus melihat lebih dalam seberapa kuatkah pembangkit listrik di Indonesia dalam memproduksi kebutuhan listrik tanah air. Dan juga Kementerian SDM juga mempublikasi untuk kuartal ketiga tahun 2020 kapasitas terpasang pembangkit listrik tercatat sudah berada di angka 71.193 megawatt atau setara begitu dengan di sini kalau kita lihat 71,19 gigawatt. Sedangkan progres kelistrikan 35.000 megawatt yang dimiliki oleh Indonesia sudah mencapai 35,55% di kuartal ketiga tahun 2020. Selain itu, realisasi cadangan daya pembangkit ataupun reserve margin tahun 2020 juga tercatat berada di rentang 21 ataupun di sini sampai 22 gigawatt begitu, dan di sini memang kalau kita lihat atau sudah di angka 30,1% dan melampaui target yang hanya di angka 25% saja. Nah, ini selain itu juga dari data dari Kementerian SDM ini juga didapati konsumsi listrik per kapita pada Q4 2020 yakni sebesar 1.089 kWh. Bahkan dengan angka-angka tersebut, PLN juga optimis apabila dalam waktu dekat nih ada 1 juta mobil listrik misalkan di Indonesia, maka pasokan listrik yang ada akan mampu menanggung beban listriknya karena pasokan listrik yang dimiliki lebih dari kata cukup. Semoga benar adanya begitu ya pernyataan tersebut, dan pastinya tentu kita berdoa yang baik-baik agar semua proyek pemerintah khususnya yang terkait serba listrik ini dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala yang sulit diselesaikan.